terbebas dari bencana. Kangen. Ya, kangen sang neng kaise, kangen seje kanina yang sudah membacakan kata pelimpahan jasa. Dan juga kangen kepada seluruh tim Intisari, tim Simpasiang, baik itu host, penerjemah, Intisari, kosakata, kuis, dan lainnya. Kangen sisung seje yang telah hadir. Senang sekali hari ini bisa kembali ketemu sisung seje. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya dengan Rusni dan saya ditemani oleh Lina Seje. Silakan Lina Seje untuk menyapa. Oke, Doan Susung Sejeman. Senang juga ya hari ini bisa kembali dengan Rusni Seje untuk membawakan materi Supasiang pada hari ini. Saya mulai dulu ya Seje. Ya, silakan Seje. Oke, Susung Seje. Materi Supasiang hari ini itu dari jasa kebajikan dari turut bersukacita dari atribut sejati episode 1645, atribut sejati dari jalan tengah sebagai roda dharma sejati. Next. Nah, saya akan membacakan catatan tangannya dulu ya, Susung Sejeman. Atribut sejati dari jalan tengah sebagai roda dharma sejati. Catatan tangan adalah melatih perenungan akan atribut sejati dari jalan tengah, guna menghancurkan karma dari kebodohan batin dan kotoran batin, sehingga memperoleh realisasi akan kebudian. Maka, pencerahan dari kendaraan tunggal, inilah roda dharma sejati yang sangat menakjubkan. Next. Kita masuk ke poin pertama. Ajaran Buddha membuat kita mengerti bahwa di dalam kehidupan ini kita memahami satu hal dengan jelas, yaitu ada satu jalan abadi dalam kehidupan kita, yaitu perenungan akan atribut sejati. Atribut sejati ini adalah jalan tengah, dan jalan tengah adalah atribut sejati. Sejak zaman dahulu, Buddha juga memiliki nama. Saat kecil ia bernama Siddhartha, dan setelah mencapai kebudaan, semua orang memberinya sebutan Buddha. Buddha atau Bhagawa. Ini adalah proses kehidupan. Selalu ada sebuah nama. Kita juga menyimpan nama ini dan tetap berada dalam hukum alam. Inilah, hukum alam. Lihatlah bahwa Buddha disebut Buddha karena ia menyatu dengan kebenaran dari alam semesta. Pencerahan dalam hidupnya membuatnya memahami segala sesuatu di alam semesta ini. Oleh karena itu, jiwa kebijaksanaannya bertumbuh. Sebenarnya, jiwa kebijaksanaan ini selalu ada. Dan ketika ia menemukannya, ia disebut mencapai kebudaan. Mencapai kebudaan berarti jiwa kebijaksanaan kebijaksanaan tidak muncul dan tidak lenyap. Inilah yang ingin kita ketahui, yaitu atribut sejati dari jalan tengah. Susung Seje, di poin pertama ini dikatakan perenungan akan atribut sejati. Nah, atribut sejati ini adalah jalan tengah. Jadi jalan tengah itu merupakan jawaban yang membuka mata batin kita, yang menimbulkan pengetahuan, dan yang membawa ketentraman hidup kita. Jadi jalan tengah itu adalah dasar dari modernisasi yang telah diajarkan Guru Agung Sang Buddha sejak boleh ribuan tahun yang lalu ya. Nah, praktek jalan tengah itu kan mengolah kehidupan yang seimbang dengan prinsip jalan tengah merupakan kehidupan yang diajukan oleh Sang Buddha untuk kita semua ya. Dan jika dipraktekkan pasti akan membawakan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nah, salah satu perumpamaan prinsip jalan tengah itu seperti senar kecapi. Jadi jika senar kecapi itu kalau dipasang terlalu kencang, dia akan putus. Dan tidak bisa menghasilkan suara atau tidak bisa dimainkan. Sementara jika senar kecapi itu kalau kita kendor, pasang
terlalu kendor, itu juga tidak akan bisa menghasilkan bunyi. Jadi inilah perumpamaan dari prinsip jalan tengah. Jadi kalau di dalam kehidupan kita itu, kita tidak boleh terlalu kaku dan terlalu kendor. Kalau kita terlalu kaku dalam kehidupan kita, pasti banyak masalah yang muncul, itu stres lah, kekecewaan, kegelisahan bisa muncul. Sementara kalau kita pasang terlalu kendor, atau kita jadi lengah, jadi bermalas-malasan. Jadi itu adalah praktek ekstrim yang tidak memberikan manfaat di dalam kehidupan kita. Jadi maka kita itu harus seimbang dalam hidup. Jadi tidak terlalu kaku, juga tidak terlalu bermalas-malasan. Jadi Sang Buddha juga dulu pernah saya dengar di ceramah Bante ya, Sang Buddha juga pernah ditanya oleh seorang dewa, wahai Bante, sesungguhnya bagaimana Tuhan menyeberangi banjir? Maksud dari kata banjir ini bukan banjir air ya, tapi banjir alam tuni balahir, banjir samsara, dan banjir kotoran batin. Dan Sang Buddha itu menjawab, saya menyeberangi banjir dengan tidak berdiri diam, juga tidak terburu-buru. Mengapa? Kalau berdiam, saya tenggelam. Tetapi kalau terburu-buru, saya terseret arus. Artinya, ketika menyeberang harus seimbang. Nah, ajaran Buddha ini bisa kita jadikan panduan dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari agar hidup kita jadi terhindar dari dua praktek ya. Nah, dua praktek yang ekstrim itu makanya kita membutuhkan jalan tengah. Jadi jalan tengah inilah yang disebut prinsip agar kita bisa hidup seimbang yang disampaikan Sang Buddha pada awal Sang Buddha memutarkan roda Dharma. Dan ketika Sang Buddha memutuskan untuk membabarkan Dharma, itu yang pertama kali itu Buddha mengajarkan kepada 5 petapa. 5 petapa itu Sang Buddha mengajarkan kepada 5 petapa, 5 biksu, mengungkapkan bahwa ada 2 praktek yang dianggap sangat ekstrim. Praktek yang tidak bermanfaat, yang merugikan, dan praktek yang tidak membawa pada pencerahan. Jadi kalau kita menggunakan 2 praktek ini, itu tidak akan bisa membawa pencerahan. Praktek yang pertama adalah mengejar kesenangan indera, atau hidup hanya demi kesenangan indera. Dan yang kedua adalah praktek menyiksa diri. 2 praktek ini dikatakan Sang Buddha sebagai praktek yang ekstrim. Ini yang disampaikan Sang Buddha kepada 5 petapa. Kenapa disampaikan kepada 5 petapa? Karena 5 petapa ini masih mempunyai pandangan yang salah yang berkaitan dengan 2 praktek ini. Jadi kenapa ini disebut sebagai jalan tengah? Tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8 yang berisi pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Disebut sebagai jalan tengah. Ya, jadi dengan kita mempraktekkan jalan mulia berunsur 8, itu kita juga sebenarnya sedang mempraktekkan jalan tengah. Oke, cukup sampai sini. Silakan dilanjutkan oleh Rusni Sucie. Poin 2. Ya, poin 2. Semangat dan cita-cita Buddha adalah sesuatu yang harus kita cari. Dharma tetap berada di dunia manusia. Ini dinamakan bahwa tubuh Dharma masih berada di dunia. Inilah prinsip kebenaran yang harus kita cari. Buddha memahami hal ini, tetapi bagaimana cara memahaminya? Melalui proses pembinaan diri, yaitu menghancurkan karma dari kebodohan batin dan kekotoran batin, kita masih dikuasai oleh kerisauan. Kebodohan ini harus kita kikis. Kita harus segera melenyapkannya. Kebodohan batin ini masih dialami semua orang yang terperangkap dalam konflik antar manusia. Kebingungan akan kehidupan dan kematian masih berada dalam lingkungan yang seperti ini. Maka sebenarnya bagaimana cara melenyapkan kebodohan batin?
Inilah awal dari perhatian diri kita yang membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Ya, semangat dan cita-cita Buddha adalah sesuatu yang harus kita cari. Maksudnya kita carinya dalam apa ya? Dalam ajaran Buddha serta dalam sutra-sutra ajaran Buddha, Buddha Dharma ya. Dharma adalah kebenaran sejati yang sudah ada sejak dahulu kala. Cuma kita tertutup oleh kegelapan batin sehingga kita tidak bisa menemukannya dan kelihatan oleh mata kita ya. Jadi biar bagaimanapun kita, kebodohan batin kita itu harus kita kikis dan kita latih bagaimana untuk membersihkannya. Hanya dengan ayat dharma yang bisa membersihkannya. Biarpun Buddha sudah parinibbana, tapi tubuh dharma tetap berada di dunia ini karena merupakan kebenaran sejati. Untuk memperolehnya dan memahaminya, kita harus melalui proses pembinaan diri supaya noda batin yang sudah tebal ini pelan-pelan bisa kita bersihkan dan murni kembali. Kita semua juga tahu ya, pribadi kita semuanya punya karakteristik atau punya tabiat yang tidak baik ya. Itulah merupakan noda batin kita ya. Cuma tingkat ketebalannya kan masing-masing pribadi berbeda-beda ya. Tergantung kita punya kapasitasnya dan daya tangkap kita dalam menyerap Buddha Dharma-nya. Jadi kebodohan juga adalah akal kegelapan batin. Ia menutupinya hakikat yang murni dan membuat pikiran kita yang mudah berubah-ubah, mengikuti pengaruh dari luar ya, sehingga timbul banyak noda batin. Noda batin kita terdiri dari ya keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, keraguan. Ini butuh kesungguhan dan upaya kita untuk tetap teguh melatih diri ya. Ya, oke. Kita lanjut ke poin 3. Oke, saya lanjutkan dengan poin ketiga. Kotoran batin seperti ombak laut yang datang satu demi satu terhadap orang dan peristiwa. Kita dengan mudah merasa risau. Kalau tidak risau, amarah akan timbul keserakahan dan kemelekatan, atau terjebak dalam perasaan cinta, benci, dan amarah yang terus berputar dan melilit. Inilah kehidupan sehari-hari kita. Inilah yang disebut kotoran batin. Karena kotoran batin ini kita terus menciptakan kotoran batin lainnya. Permasalahan yang tidak bisa dilenyapkan atau dilepaskan. Ini kemudian menjadi kotoran batin, menjadi bayangan yang terus ada dalam diri kita. Sehingga sifat sejati kita tidak dapat muncul. Prinsip kebenaran tetap samar, tertutup dan tidak jelas. Segalanya tampak kabur dan kita tidak bisa memahami prinsip kebenaran yang jernih. Inilah yang disebut kotoran batin. Jika kita bisa menghancurkan kotoran dan kebodohan batin, serta menghancurkan karma dari kotoran batin, barulah kita bisa memperoleh realisasi akan kebodian. Maka pencerahan dari kendaraan tunggal inilah hal yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Inilah roda dharma sejati yang sangat menakjubkan. Saat batin kita bergejolak, itu kotoran batin kita pasti akan muncul. Munculnya kerisauan, kemarahan, kebencian, keserakahan, dan jika kita melekati, ya, itulah muncullah penderitaan. Nah, di poin yang ketiga juga dikatakan kotoran batin itu seperti ombak laut yang datang satu demi satu. Karena kadang sudah datang, ombak datang, kita risau. Nanti setelah kita udah bisa datang lagi yang baru. Jadi emang tidak pernah ada putus-putusnya ya, karena kita kan masih makhluk awam ya. Jadi kerisauan itu pasti akan muncul dan akan timbul juga keserakahan dan kemelekatan kita, dan kita akan terus terjebak di dengan perasaan-perasaan dan berputar-putar terus dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini emang nggak gampang ya Susung Sejek, karena kegelapan batin itu karena ketidaktahuan kita. Jadi ketidaktahuan kita itu akan apa? Kita tidak tahu akan 4 kebenaran mulia. Jadi kita tidak tahu akan kebenaran tentang adanya duka, kebenaran tentang adanya
sebabnya duka dan kebenaran tentang lenyapnya duka. Dan kita juga tidak tahu kebenaran tentang jalan menuju akhirnya duka. Jadi karena ketidaktahuan kita akan terus menciptakan karma-karma buruk. Nah, ini karena kebodohan batin kita itu, kita mudah menciptakan karma buruk yang membuat kita akan terus terlahir di samsara ini. Dan juga kegelapan batin. Kita sebagai manusia awam itu kan terlahir ke dunia dengan membawa noda batin dan kotoran batin dan kegelapan batin kita. Dan kita terlahir itu pasti sudah membawa tabiat buruk. Ya, jadi buah karma yang tidak dapat dikendalikan. Jadi dan selapis demi selapis noda batin itu pasti akan terakumulasi dari kehidupan kita yang sekarang, dari yang lalu ke kehidupan yang lalu-lalu dan sekarang. Jadi setiap saat lima indera kita itu setiap saat lima indera kita itu bersentuhan lewat objek luar, seperti pasti ada timbul pikiran yang membedakan. Jadi nafsu keinginan pun akan timbul. Jadi kotoran batin dan kebodohan itu emang harus kita harus banyak belajar dharma untuk bisa mengikis ya sesyung sejeman. Oke, silakan Suje lanjutkan ke poin selanjutnya. Naskah sutra. Pria berbudi, setelah aku duduk tegak pada Bodhimanda di bawah pohon Bodhi selama 6 tahun. Aku mencapai Anuttara Samya Sambodhi, kemudian aku mengamati dengan mata Buddha dan tahu kalau tidak semua dharma boleh disampaikan. Silakan next. Poin 4, 6 tahun ketika Buddha duduk di bawah pohon Bodhi, duduk di sana sambil merenungkan dengan sungguh-sungguh. Ketika Buddha memasuki kondisi perenungan ini, Buddha secara bertahap merenung di antara alam dan kemudian tercerahkan. Kondisi pencerahan yang dicapai Buddha saat itu disebut Anuttara Samya Sambodhi, yaitu pencerahan yang tiada tara. Pencerahan yang tiada tara, belum semua orang bisa melampaui kondisi pencerahan pikiran yang dicapai oleh Buddha. Jadi guru pembimbing dari 3 kelompok alam dan ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Ajarannya sangat jelas, setiap orang memiliki sifat Buddha, tetapi mengapa mereka tersesat? Mengapa mereka tersesat hingga menderita seperti ini? Apakah penyebab dari penderitaan ini yang menjadi tidak bisa mereka kendalikan? Makhluk-makhluk ini sudah terbelenggu oleh banyak penderitaan dan kebodohan. Oleh karena itu dikatakan bahwa tahu kalau tidak semua dharma boleh disampaikan. Ya, Sang Buddha menggunakan 6 tahun bukanlah jangka waktu yang pendek ya. Ya, kadang kita sendiri mau meditasi dalam 1 hari aja duduk merenungkan kita juga susah ya. Apalagi 6 tahun ya, sangat luar biasa. Kalau kita masih membutuhkan waktu yang sangat lama ya untuk bisa mencapai kondisi tahap Buddha ini, tapi kalau kita berusaha dan mau melatih diri, tidak kemungkinan ya. Semua orang kan punya hakikat sejati kebuddhaan, cuma kita karena noda batin kita sangat tebal, jadi masih tertutup ya. Nah, kalau kita maksudnya kondisi Buddha saat serahkan itu bagaimana batin Buddha yang begitu luar biasa bisa menyatu dengan alam semesta yang tiada yang bisa, tidak ada yang Buddha tidak tahu ya. Jadi benar-benar kondisi antara alam menyatu dengan pikiran Sang Buddha. Jadi sangat luar biasa ya pencerahan dari Sang Buddha. Sang Buddha juga setelah mencapai pencerahan dia sebenarnya sangat menginginkan ya semuanya apa yang dia tahu itu dia babarkan. Tapi karena kita dari para makhluk mempunyai noda batin yang sangat tebal dan tidak sanggup untuk menerimanya, di samping itu setiap orang punya tabiat dan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi membuat kapasitas penerimaan kita juga berbeda-beda. Sehingga Buddha mau tidak mau harus menggunakan
berbagai metode atau metode terampil ya, menyesuaikan dengan keinginan semua makhluk selama 42 tahun ya. Sampai terakhir itu Sang Buddha sudah karena mendekati waktu untuk parimi, di mana Buddha dengan tegas untuk membabarkan Dharma sejati ya, yaitu Sutra Teratai ya. Jadi awal-awal juga Sang Buddha ada membabarkan ajaran kepada 4 murid, utamanya itu tentang 4 kesunatan mulia ya. Yang tadi Lina sudah sampaikan tentang duka, penyebab duka, tentang lenyap duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Jadi kita seperti yang tadi kita ketahui bahwasanya karena daya tangkap kita lah membuat Buddha harus menyesuaikannya. Jadi sekarang ini kita udah mengetahui tentang jalan tengah ini, kita harus baik-baik pergunakannya. Karena waktu tidak bisa menunggu orang dan waktu terus berlalu. Kita awalnya yang masih baru lahir, jadi anak-anak jadi dewasa jadi tumbuh jadi orang tua juga kita akhirnya akan meninggal. Jadi dalam proses waktu itulah bagaimana kita memanfaatkan di antara waktu yang kita punya. Setiap orang punya kewajiban dan setiap orang punya jalan yang harus kita jalankan. Dan di antara jalan yang harus kita jalankan, apa yang kita pilih jalannya. Nah, silakan kita next. Oke, untuk poin kelima, Sang Buddha setelah mempertimbangkannya karena keinginan para makhluk semuanya berbeda-beda. Jadi harus menyesuaikan dan menggunakan berbagai macam metode. Untuk demi para makhluk yang keinginannya berbeda-beda inilah para makhluk yang mencari keinginan yang berbeda-beda untuk membabarkan dharma kepada mereka. Jadi mengajarkan berbagai dharma disebut metode terampil. Menggunakan kekuatan metode terampil untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Inilah yang Sang Buddha lakukan setelah tersadarkan. Jadi menggunakan selama lebih 40 tahun tanpa mengungkapkan kebenaran sejati, mengetahui mereka mengenai penderitaan. Sang Buddha ingin mereka mengetahui tentang penderitaan. Sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, jalan menuju lenyapnya penderitaan. Tahu harus membina diri, segera memutar arah. Waktu tidaklah banyak. Harus menggunakan ajaran kendaraan tunggal, agar semua orang menyadari bahwa prinsip kebenaran tidak hanya bersifat individu. Prinsip kebenaran yang sesungguhnya adalah di tengah orang banyak. Kita harus tahu bahwa kehidupan adalah milik kita bersama. Begitu juga dengan karma yang diciptakan bersama. Nah, dharma yang diajarkan Sang Buddha itu kan sangat luas. Dan juga Buddha juga mengajarkan berbagai macam metode terampil karena keinginan makhluk dan kemampuan makhluk berbeda-beda ya. Jadi kan setiap orang daya tangkapnya berbeda-beda. Jadi kondisinya pun berbeda-beda. Contohnya pada kisah Gotami, karena kondisi dia sedang gimana ya? Dia kehilangan anaknya yang sangat dia cintai. Dia tidak bisa menerima kenyataan kalau anaknya sudah meninggal, dan dia juga sudah minta pergi ke beberapa tabib untuk meminta bisa menyembuhkan anaknya, sampai akhirnya dia tidak mendapatkan bantuan dari tabib manapun, tapi ada seseorang yang memberitahunya untuk menemui Sang Buddha. Coba menemui Sang Buddha, mungkin Sang Buddha bisa menghidupkan kembali anaknya itu. Nah, lihat dari kondisinya kisah Gotami itu, kita jadi tahu kita bisa mengambil makna dari ajaran metode terampilnya Sang Buddha. Jadi Sang Buddha ingin menyadarkan kisah Gotami ini bahwa tidak ada seorang pun yang tidak pernah mendapatkan kemalangan, atau tidak ada orang yang bisa luput dari kematian. Jadi dari kisah biji lada ini
kita bisa mengambil hikmahnya ya, Sisung Suce. Nah, Dharma yang diajarkan itu menggunakan banyak metode. Jadi Sang Buddha mengajarkan agar mereka yang mendengar itu dapat mengetahui secara mendalam dan mengerti dengan benar apa yang pantas untuk diketahui dan didengar. Jadi Sang Buddha juga mengajarkan menggunakan contoh-contoh. Jadi agar mereka yang mendengar dapat merenungkan dan melihat Dharma dengan benar. Dan Sang Buddha juga mengajarkan dengan menggunakan alasan-alasan yang sehingga mereka yang mendengar akan dapat mengerti dan memahami Dharma yang benar. Jadi ketika Sang Buddha mengajarkan dengan cara yang luar biasa, sehingga mereka juga dapat mengikuti dan melaksanakannya, dan dapat memperoleh keuntungan yang sesuai dengan praktek yang dilakukan. Nah, ya seperti yang ada di Sutta Dharmacakkappavattana Sutta, itu adalah sutta yang merupakan khotbah pertama tentang 4 kebenaran mulia yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, yang seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kebenaran tentang adanya penderitaan, kebenaran tentang sumber atau sebab penderitaan, kebenaran tentang berakhirnya penderitaan, dan kebenaran tentang jalan menujunya penderitaan. Jadi pada akhir uraian Dharma ini, salah satu dari kelima seperti yang tadi itu petapa ya, 5 petapa yang awal mula Sang Buddha membabarkan Dharma tentang prinsip jalan tengah. Itu kelima petapa itu ada yang bernama Kondana, itu mencapai tingkat kesucian pertama, Sotapanna. Begitu juga dengan kisah Gotami tentang biji lada itu. Jadi dari sini kita bisa mengambil hikmahnya tentang baru mungkin 2 metode terampil yang kita tahu, yang saya tahu ya. Mungkin masih banyak lagi metode terampil yang mungkin saya harus cari tahu. Karena sebenarnya dengan kita mendengar Dharma dan mendengar cerita-cerita, kisah-kisah gitu kan, itu sebenarnya bisa membuat kita melihat Dharma itu jadi lebih, kita mungkin sedikit-sedikit jadi bisa memahami gitu loh. Nah, ini adalah beberapa 2 contoh metode terampil yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, untuk selanjutnya silakan Suci lanjutkan. Ya, poin nomor 6. Sutra makna tanpa batas adalah sutra pembuka bagi sutra teratai. Artinya sebelum sutra teratai dibabarkan, sebelum mengungkapkan kebenaran sejati, tidak menyebutkan kalau para praktisi dari 2 kendaraan dapat mencapai kebuddhaan. Ini adalah aspek jejak dari sutra teratai. Tathagata sejak lama telah mencapai kebuddhaan. Ini adalah aspek pokok dari sutra teratai. Bukan seperti pembabaran sebelumnya membuat kata-kata kiasan sebagai metode terampil, melainkan memberikan ajaran sempurna sesuai dengan kapasitas dari para makhluk tanpa membeda-bedakan. Jadi sutra makna tanpa batas itu adalah merupakan pelatihan diri kita keluar ya. Jadi untuk terjun ke masyarakat dengan berjalan di jalan Bodhisattva. Jadi sutra teratai terakhir itu adalah jalan Bodhisattva juga. Dan sutra teratai merupakan dharma sejati dari jalan tengah ini yang memang merupakan kendaraan tunggal yang ingin Buddha berikan kepada buat kita semua. Tinggal bagaimana kita para makhluk yang bisa baik-baik untuk menerima, mempertahankan dan menyebarluaskannya. Jadi Buddha sebetulnya selama 42 tahun itu yang dia babarkan itu adalah 2 kendaraannya. Sampai terakhir itu di Sutta Teratai lah yang dia tidak membeda-bedakan lagi, mau kapasitas apapun sudah dia samaratakan untuk penerimaan di Sutra Teratai ini. Oke, karena kita langsung next lagi. Naskah Sutra melihat orang-orang itu menjadi tua dan lemah, rambut uban dan wajah keriput, gigi jarang dan tubuh layu. Ia berpikir mereka akan menemui ajal tak lama lagi. Aku sekarang mesti memberikan ajaran agar mereka memperoleh buah pencerahan.
Jadi kita setiap orang semuanya pasti akan melalui proses dari waktu lahir, jadi baby, jadi anak-anak, tumbuh jadi anak-anak, anak-anak akan tumbuh jadi dewasa, dewasa akan jadi tua, kita semuanya pasti akan terakhir adalah akan meninggal. Jadi Sang Buddha merasa waktunya udah tidak banyak lagi, dia harus memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat dan membuat kita semuanya tahu kalau sebenarnya semua orang itu intinya adalah punya kebudayaan ya. Cuma kita karena kita tertutup noda batin membuat kita tidak mengetahuinya. Oke, next. Oke, saya lanjutkan dengan poin ke-7. Bentuk tubuh kita terus berubah mengikuti waktu. Inilah kenyataan dan ilusi di dunia ini. Memanfaatkan waktu lahir dan mati, kita hendaknya menggenggam waktu dengan sebaik-baiknya menggunakan dharma sejati dari jalan tengah. Ini, jika tidak, waktu dan ruang di dunia ini akan terus-menerus hilang. Buddha berkata, aku sekarang mesti memberikan ajaran agar mereka memperoleh buah pencerahan. Beliau merenungkan dengan tenang bagaimana caranya sehingga dharma sejati ini dapat tetap berdiam di dunia selamanya. Dengan menggenggam pada dharma dari pencerahan sempurna, setiap orang hendaknya dapat menjaga, mempertahankan, dan menerima pencerahan sempurna, membina diri sendiri dan mengajarkannya pada orang lain. Buddha di tahun-tahun terakhir mulai mengajarkan sutra teratai. Beliau sedang bersiap untuk memasuki parinibbana. Jika beliau perlu pemikiran benar mengenai bagaimana supaya dharma bisa bertahan dengan lama di dunia. Jadi selain melatih diri sendiri, kita juga perlu mengajarkan orang lain untuk melakukannya. Kita perlu kekuatan cinta. Cinta kasih yang tanpa pamrih harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, Sisung Suci di poin kesini, di poin ke-7 dikatakan tubuh kita itu selalu berubah. Sebenarnya setiap jam, setiap menit, setiap detik itu sebenarnya tubuh kita sebenarnya terus mengalami perubahan. Cuman kita tidak sadari. Dan Sang dan juga sering mengingatkan kita untuk selalu menggenggam waktu dengan sebaik-baiknya. Dan menggunakan dharma sejati itu belajar terus-terus untuk melatih diri. Dan terus-terus untuk belajar dharma. Dan Sang Buddha itu mengajarkan dharma itu kan menggunakan banyak metode dan pembicaraan, cerita-cerita. Dan jika kita bisa memahami dan mengerti bahwa pengalaman yang kita alami itu pasti merupakan hasil dari perbuatan kita sendiri. Baik melalui pikiran, ucapan, perbuatan jasmani, baik dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang sebelumnya. Kita juga diajarkan untuk senantiasa memancarkan sifat batin yang luhur. Khususnya dalam hal ini adalah keseimbangan batin atau UPK. Semua makhluk adalah pemilik dari perbuatannya sendiri. Jadi kita harus paham ya, karma yang kita ciptakan itu sebenarnya kita yang ciptakan sendiri. Jadi semua makhluk adalah pemilik perbuatannya sendiri, terwarisi oleh perbuatannya sendiri, dan lahir dari perbuatannya sendiri dan berhubungan dengan perbuatannya sendiri. Tergantung dari perbuatannya sendiri, perbuatan apapun yang dilakukan baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kita warisi. Jadi jika kita bisa memahami yang benar terhadap ajaran hukum karma, dapat memberikan kita kekuatan batin untuk membebaskan diri dari perbuatan-perbuatan yang membuat kita menderita dari kelahiran yang berulang. Kita juga dapat terbebas dari keakuan yang menciptakan penderitaan yang akan mengganggu keseimbangan batin kita. Dan itu adalah hal yang tidak bisa kita pungkiri ya, Sisung Suci, tubuh kita akan semakin menua. Kita tidak bisa luput dari yang namanya kematian. Dan selama kita masih mempunyai tubuh yang sehat, batin yang sehat, kita masih bisa banyak menciptakan karma baik. Karena pada saat kita membutuhkan tubuh yang sehat dan batin yang sehat untuk bisa menciptakan karma baik. Dan untuk selanjutnya sudah habis ya.
Oh ya, yang poin ke-7 di dalam sutra juga Sutra Buddha terdapat kebenaran mendalam tentang alam semesta dan segala sesuatu di dunia ini. Ada banyak prinsip yang diuraikan, tetapi intinya adalah cinta kasih dan welas asih. Buddha mengajarkan kita untuk mempraktekkan cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin agung. Mempraktekkan cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin berarti bersumbangsi tanpa pamrih dengan sukacita. Nah, cukup sampai sini saya punya Suje. Dan untuk yang selanjutnya sudah habis, jadi Kan-en. Kita akan masuk sesi sharing ya. Apakah Sesiong Suje ada yang mau ambil yang pertama? Tadi ada Suje, tadi Vivian Suje sudah resen. Kita undang Vivian Suje. Silakan Suje. 感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩丽娜dan Yusni 师姐。Jadi naskah sutra melihat orang-orang itu menjadi tua, lemah, rambut uban dan wajah keriput, gigi jarang dan tubuh layu, lalu berpikir mereka akan menemui ajal tak lama lagi. Aku sekarang masih memberikan ajaran agar mereka memperoleh buah pencerahan. Melihat orang yang sudah berusia lanjut dan rambut beruban dan juga wajah keriput, gigi rontok, bukannya lama lagi di dunia ini, tetapi ajal mereka akan segera tiba. Dengan merenungkan dengan tenang agar dharma benar ini bisa tetap berdiam di dunia selamanya dan berpegang pada dharma dari pencerahan sempurna, membina diri sendiri dan mengajarkan pada orang lain agar mereka juga bisa mencapai jalan. Jadi tadi dikatakan bahwa penderitaan itu disebabkan oleh keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan dari para makhluk hidup. Hendaknya kita memiliki pencerahan besar, yaitu bisa menggunakan dharma ini untuk merealisasi akan kebodian, yaitu maha kemahatauan dari kendaraan tunggal. Jadi dengan adanya kebijaksanaan yang muncul dari saat kita berhadapan dengan orang atau hal yang membuat kita menderita, marah, dan memiliki keinginan dan keserakahan, kita harus bisa dengan bijaksana menyelesaikan masalah ini. Jadi kita juga harus selalu bisa menghilangkan kerisauan yang ada di dalam batin kita, sehingga kita bisa mengalami samadhi atau ketenangan di dalam batin kita, dan kita bisa melihat segala hal dan urusan itu dengan bijaksana dan memutuskannya juga dengan bijaksana. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, Kan-en ya, Vivian Suje ya. Ya, kita memang harus menggunakan air dharma ya untuk membersihkan kekotoran batin kita yang tadinya sudah tertutup begitu tebal karena berkali-kali kita punya kelahiran dan membuat kita tidak bisa menemukan diri kita yang sejati ya. Jadi kalau kita sudah mendapat dharma, kita juga selain kita harus dengar, kita juga harus praktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baru bisa kebijaksanaan kita itu tumbuh. Ya kan. Selanjutnya ada tadi siapa ya? Saya lupa. Hani Haba Suje. Hani Haba ya. Lina Suje mau tambahkan nggak untuk bilang Suje? Sudah cukup Suje. Oh, kita akan undang Hani Haba Suje. Oke, Kan-en Rusni Nia Suje dan Lina Suje ya. Oke, selamat pagi Syang Suje Mon.
kita sama-sama kangen atas pembebaran Dharma Master. Nah, tadi saya ambil tentang ajaran Buddha itu jalan tengah ya. Kalau jalan tengah secara teori mungkin kita tahu nih di dalam teori-teori saat kita belajar sama-sama gitu kan. Nah, gimana sih dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kayak contoh-contohnya? Mungkin salah satunya saya berikan ini. Oke. Misalnya soal berdagang. Suara saya jelas ya? Jelas saja. Misalnya saya ambil contoh soal berdagang. Kita jualan contohnya bahan sembako. Nah, biasanya kata orang kan selalu kalau berdagang itu tidak mungkin nih kita tidak bohong. Tapi kalau menurut saya ya sebenarnya kita bisa tidak sebut modal kita berapa sih, dan itu juga tidak etis dalam usaha dagang. Kita sebut modal kita yang sebenarnya berapa ke konsumen. Nah, dan secara normalnya di dalam kita berjualan dagang itu kita yang mencari mata pencarian, kita juga butuh untung. Jadi kita tidak perlu bilang untung kita harus berapa, kita juga tidak perlu bilang kita tidak untung. Atau kalau kita bilang saya ini enggak untung, itu sebenarnya ketika kita menyebutkan itu, kita hanya sekedar untuk meyakinkan konsumen. Padahal itu tidak perlu, kita tidak perlu harus bilang kita tidak untung. Jadi kita tidak ekstrim bilang bahwa kita tidak untung dan jual modal, apalagi kalau ternyata kita untungnya lumayan besar, itu juga kan bukan ini kan. Nah, kita juga tidak perlu bilang tidak untung dan benar-benar tidak untung. Karena yang namanya berdagang itu butuh untung. Dan saya percaya konsumen juga paham kalau pedagang itu butuh untung. Nah itu ibaratnya kita pakai yang jalan tengah. Dan metode terampil, kita di Suci ini misalnya misi-misi Suci itu metode terampil yang Master berikan kepada kita. Ya kan, menurut keahlian kita masuk di misi yang mana. Nah kalau gitu bagaimana sih hubungan kita sesama relawan? Kita juga menggunakan metode terampil. Misalnya kalau terhadap relawan baru, kita bisa perlakukan kita tidak bisa menuntut memperlakukan mereka itu seperti relawan lama dalam cara kita menuntut. Dan kita perlu ingat juga, sekalipun sama-sama relawan lama atau relawan baru, itu juga perlu cara yang tidak sama menghadapi dan berinteraksi dengan sesama relawan. Nah, kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam keluarga, misalnya cara orang tua menghadapi tiap anaknya juga tidak sama. Tiap orang itu tidak sama. Tabiat dan pola pikirnya, perasaan, jalinan jodoh itu juga tidak sama. Jadi metode yang digunakan juga tidak sama. Dan sekalipun kalau kita ambil contoh, ukuran sepatu kita yang sama pun, tapi kenyamanan model sepatu belum tentu kita alami hal yang sama. Itu contoh. Oke, kangen ya Yang Suci atas waktunya. Kanan ya, hanya apa saja ya, memang benar ya. Saya juga setuju ya, maksudnya saya juga seorang dagang ya. Jadi dagang itu nggak mungkin kita nggak ada untung. Kalau bilang kita nggak ada untung, ya itu pasti ibarat kata kita udah bohong ya. Jadi kita juga memang harus masalah bijak dalam bertindak ya. Ya, seenggaknya kita tidak sampai menipu orang. Dan kita jangan sampai karena demi laku menghalalkan segala cara dengan barang yang palsu atau yang tidak bagus. Kita bilang bagus lah atau apa ya. Jadi kita ngomong apa adanya. Ngomong apa adanya juga kita ada triknya juga. Kalau memang rasanya ini yang tidak pantas kita ngomong, kita jangan ngomong. Kalau yang rasanya kita pantas ngomong, ya kita ngomong, tapi dengan cara yang halus. Apakah Lina saja ada mau tambahkan? Emang sih ya, namanya kita melatih diri. Jadi kadang-kadang ucapan yang mau kita ucapkan juga harus kita saring dulu. Ya seperti yang sharing dari Suci Heni Bahaba itu juga, ya namanya orang berdagang itu semua orang pasti mau untung. Kalau nggak ada untung, terus yang manfaat dia berdagang apa, gitu kan? Kita kan pengen berdagang itu justru mencari keuntungan.
mencari keuntungan. Jadi kadang-kadang emang sih kadang-kadang di pasaran kadang-kadang kita kalau belanja, iya nih gue jual ke lu, aku jual ke kamu tuh udah modal gini-gini, itu namanya kan marketing ya di luar ya. Jadi kalau kita sudah belajar ya sedikit-sedikit belajar dharma mengetahui ya. Kita juga di Suci juga kita kan ada 10 sila ya, tidak boleh berbohong ya. Tapi kadang-kadang kita nggak perlu harus berbohong untuk mengungkapkan sesuatu gitu loh. Ya kalau misalnya, ya ini berapa ini, ya kamu ada untung nggak? Ya pasti ada untung lah. Kalau nggak ada untung, manfaat saya berdagang ngapain dong? Saya mau berdagang justru ingin mencari keuntungan, tapi selama keuntungan itu masih sewajar-wajarnya, kan gini loh, Suci, orang beli ke tempat kita itu kan bukan karena kita paksa. Mereka datang dengan sendirinya. Terus pada saat mereka memutuskan membeli, juga kan tidak kita paksakan, oh ya lu harus beli barang ini, lu nggak boleh gini-gini. Jadi waktu kita maksudnya, oh ya ini harganya segini. Nah kalau dia bisa terima, dia pasti beli. Kalau dia misalnya mau nawar, ya tergantung dari kita, pintar-pintarnya kita. Namanya kita berdagang, emang kita butuh yang tadi saya bilang metode juga ya. Dan menghadapi setiap orang emang kita juga perlu cara yang berbeda-beda. Karena setiap orang kan punya karakter berbeda-beda. Cara berpikirnya berbeda-beda, pengalaman hidupnya berbeda-beda. Mungkin kalau dengan teman yang lebih dekat, kita mungkin lebih terbuka sedikit. Tapi kalau yang teman yang tidak terlalu dekat, kita mungkin dalam berbicara harus lebih halus, lebih kecil ya, lebih hati-hati ya. Jadi segala sesuatu emang nggak bisa kita samain. Dengan begitu juga dengan mengajari anak ya, karena kan mereka karakternya berbeda, cara menangani, cara berbicara juga berbeda. Mungkin ada yang lebih terbuka, mungkin ada yang lebih tertutup. Jadi kadang-kadang emang kita juga membutuhkan metode-metode yang berbeda ya dalam menghadapi setiap orang ya. Nah ini ada yang mau sharing lagi Suce dari pusat. Rosi Feli Suce, silakan Suce. Iya, 早安，师姐们，早安大家。Jadi saya izin memulai ya, 师姐们。感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua yang telah hadir maupun yang telah sharing.感恩juga terlebih hari ini kepada moderator hari ini yaitu Rusni Suce dan Lina Suce. Salam kenal Suceman. Jadi saya izin berbagi kesan batin yang saya dapatkan adalah dari tayangan hari ini yang diuraikan oleh Sang Ren, saya izin untuk menyampaikannya dengan pertanyaan. Jadi ada pertanyaan yaitu dalam bersumbangsi, adakah si X, si Y, siapa subjek tersebut yang sedang menolong, membantu, atau bahkan yang sedang membimbing? Jadi jawabannya adalah tentu ada wujud dan nama, sementara dari adanya nama dan subjek yang sedang melakukan tindakan baik melalui ucapan dan perbuatan tersebut. Itu yang kita kenal mungkin si X, si Y, yang kemudian disebut dengan bodhisatwa dunia, atau bisa juga ada yang menyebutkan dengan Guijin, dewa penyelamat, dewa penolong, sahabat bajik. Jadi pertanyaannya, lantas siapakah itu? Kemudian ada lagi pertanyaan yang muncul di benak saya, yaitu adakah kepemilikan atas aku muncul karena melekat atas perbuatan ucapan tersebut yang dapat mengarah ke kotoran batin, ketamakan, muncul dalam wujud dan nama tersebut.
Jadi adakah mungkin pada awalnya termotivasi nih karena panggilan hati untuk membantu, menolong, membimbing bahkan gitu dalam ikut bersumbangsi gitu. Lalu sudah membangkitkan cinta kasih dan diwujudkan dalam tindakan belas kasih seperti menghibur, merangkul gitu dan berbagai cara. Just do it gitu kan, just do it, melakukan dengan melakukan just do it aja sudah akan menciptakan suatu karma, baik itu karma baik maupun buruk sesuai dengan hukum sebab akibat yang Suciman sudah sampaikan di hari ini juga gitu. Mungkin juga karena yakin yang dipilih sudah benar sehingga kan kita melakukannya gitu, tidak mempunyai keinginan, just do it gitu, bersumbangsi tanpa pamrih itu sendiri. Tetapi apakah ini saya mereview ke dalam diri saya sendiri juga gitu ya. Jadi tidak bicara siapa-siapa, hanya izin membagikan kesan batin saya. Jadi adakah di pertengahan jalan tersebut sudah menapaki, kita surut semangatnya, lalu mungkin adakah muncul setelah berinteraksi dengan sesama maupun dan lainnya, muncul, kok saya sudah bantu, sudah capek, bukannya dihargai, malah ucapannya menyakitkan hati. Mungkin bisa juga muncul, kok saya sudah membantu, mendampingi, membimbing, kok dia tidak menghargai ya perjuangan saya. Kalian tidak boleh ada yang merebut yang sudah saya bimbing. Kalian harus menghargai usaha saya sehingga tanpa sadar dan terasa apa yang selama ini keluar melalui sikap dan perbuatan itu menjadi berbeda dan tidak dimengerti, tidak dipahami karena yang terlihat adalah seperti itu. Tapi kan yang bisa menilai adalah masing-masing ke dalam diri kita masing-masing. Jadi apakah selama ini sebenarnya yang dijalankan dan mengarah itu menuju ke arah apa? Kemudian kesan batin yang saya dapatkan adalah ada wujud yang melakukan, berucap gitu, tetapi dengan melihat meresapi yang dikatakan jalan tengah sebagai atribut sejati dari jalan tengah sebagai roda dharma sejati, maka kita seperti diingatkan, di reminder terus untuk tidak terjebak di dalamnya. Jadi perihal ada wujud, tetapi di dalam wujud maupun nama tersebut terdapat esensi sejati di baliknya, di dalamnya. Yang hari ini tayangan telah disampaikan, diuraikan oleh Sang Ren dengan jelas apa, mengapa, bagaimana sebenarnya ada wujud dan nama tersebut dan telah diulang juga oleh Suciman. Jadi penutup, kesan batin saya, jadi tidak melekat pada wujud tersebut, keberadaan tersebut, maupun ketidakwujudan atau kekosongan tersebut yang menjadi pembinaan diri, pelatihan diri kita di jalan tengah tersebut. Kembali pada kebenaran sejati dari kebenaran alam semesta itu sendiri. Jadi dikatakan mempraktekkan jalan tengah di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti yang tadi Secie sudah sharing, Suciman juga sudah sharing gitu. Karena ada yang mempraktekkan sehingga ada 84.000 metode
Mempraktikkan jalan tengah ini dikatakan dapat menumbuhkan kebijaksanaan, menumbuhkan cinta kasih tanpa pamrih, menumbuhkan yang mengarahkan kepada pencerahan. Jadi tadi Secheman ada menyampaikan mengenai jalan tengah itu ibarat ketika Hyang Buddha sedang melatih praktek bertapa yang ekstrim, keras, hingga hampir merebut nyawanya atau tubuh jasmaninya sudah tidak bisa menopangnya gitu. Jadi saat itu dikatakan Hyang Buddha beliau diliputi kekosongan batin dan kesengsaraan. Sehingga pada saat itu ada penari yang lewat sedang bersenandung dan dia melantunkan kata kalimatnya yaitu seperti yang Secheman telah sampaikan, senar mendolin kendor suara tidak enak, jika kencang senar mandolin putus. Jadi bait lagu tersebut menyadarkan beliau bahwa perlunya membuat tubuh untuk mendukung pencapaian batinnya kelak. Jadi kalau Secheman bilang dengan tubuh kita dapat berbuat hal-hal baik, bersumbangsi. Nah, lalu dikatakan pada catatan, setelahnya dengan tekad tidak tergoyahkan menekuni samadhi anapanasati atau objek pernapasan atau samadhi perenungan mendalam selama 7 minggu mengatasi segala cobaan marah, iblis, jin, setan. Itu diibaratkan kesulitan-kesulitan yang ada di tengah kehidupan kita, baik itu yang berat maupun ringan, baik itu keinginan yang muncul, nafsu-nafsu keinginan, dan sebagainya. Jadi dengan pikiran terpusat, jernih, bersih, pada pengetahuan terhadap kematian dan kelahiran semua makhluk dicapainya. Izin ya, mute ya. Jadi penutup adalah jadi jalan tengah, mempraktekkan jalan tengah ibarat adalah di posisi netral. Jadi kalau saat mobil di posisi netral dia akan diam. Karena diam tidak menciptakan karma. Dan juga ini ibarat timbangan. Ketika timbangan itu di posisi yang netral, diam, tenang, ia mampu melihat dan mengukur dengan jelas barang sesuatu yang ada masuk di hadapan dia. Baik itu buruk maupun baik. Dia dapat mengukur ke dalam dirinya gitu, melihat jelas batinnya tersebut. Jadi ini yang saya izin bagikan Kangen Taja. Kannya Rosi Ferry Salim ya, sangat luar biasa ya rangkumannya ya, dengan contoh-contoh yang membuat kita lebih bisa mengerti ya. Ya, dalam bersumbangsi ini karena ada objek yang perlu kita bantu, ya memang kita harus bantu. Dan bagaimana kita punya perasaan batin yang kita timbulkan ya, bisa kita membantu. Kita jangan timbul karena keakuan lah, aku bisa bantu kamu. Justru kita harus tiada aku yang membantu, dan tiada yang maksudnya kayak kita mencari nama ya. Untuk Dina sih ada mau tambahkan? Ya, oke. Kangen ya sharing dari Rosi Ferry Salim Seche itu sharingnya sangat lengkap ya, dan emang sih di dalam tadi di awal sharing itu di dalam komunitas itu kita semua sebenarnya sedang melatih diri. Jadi tidak ada yang bilang saya lebih senior, saya lebih paham, atau saya lebih bisa. Dalam
sebelum kita bisa mengajak orang lain, membimbing orang lain, ibarat kita itu, kita harus menyalakan pelita batin kita dulu. Jadi kita harus menyalakan pelita yang ada di dalam hati kita dulu. Kalau pelita di dalam hati kita itu sudah nyala, baru kita bisa mengajak orang. Jadi kadang-kadang kalau contohnya ya, kita di dalam komunitas ya, kita nggak bisa bilang, oh ya kamu saya yang bawa, oh ya kamu saya yang ajak. Semua itu tergantung jodoh. Kalau jalinan jodohnya kuat, kita nggak ajak dia yang minta ikut, gitu. Ya kan? Kadang-kadang kita nggak ajak aja, gue ikut dong. Dia yang mau ikut, jadi bukan kita yang ngajak. Jadi kadang-kadang kalau di saya sih, saya nggak pernah berpikiran saya ngajak kamu atau gimana. Yang paling penting, apa yang kita tahu, hal yang baik, kita sharing, kita berbagi, kita bisa bercerita. Jadi kalau pelita hati kita itu sudah menyala, otomatis kita bisa menyalakan pelita di hati orang lain. Jadi dengan menyebarkan dharma itu, kita juga harus belajar dulu. Tanpa kita belajar, bagaimana kita menyebarkan, gitu kan? Jadi, tapi kita tuh belajar itu kan, belajar dharma itu untuk menumbuhkan kayak pemahaman kita tentang dharma. Dharma itu sangat luas, nggak bisa kita dalam beberapa waktu kita udah bisa paham. Dan kita juga sudah belajar itu pun kita harus bisa mempraktekkan. Tapi di dalam praktek itu kan tidak gampang ya, Susyung Sujeman. Nggak gampang, cuman harus tinggal ngomong, kita langsung praktekkan. Kadang-kadang kita nih pada saat kita baru belajar, kita baru paham, kita tuh pasti timbul keyakinan. Nah, setelah timbul keyakinan kan pasti kita akan timbul tekad untuk mempraktekkan. Tapi tekad itu kadang-kadang bisa kendor. Nah, kita membutuhkan semangat, gitu. Semangat untuk apa? Untuk bisa terus berlanjut tekad kita itu. Nah, itu juga nggak gampang. Nggak seperti kita bicara, kita langsung bisa paham. Kita langsung bisa ngerti. Itu karena kekotoran batin kita gitu loh ya. Kita masih mempunyai kotoran batin, dan kotoran batin kita itu kan masih sangat tebal ya. Jadi kita juga butuh waktu untuk pelan-pelan mengikis. Jadi di dalam komunitas tidak ada bilang siapa yang lebih senior atau siapa yang lebih paham. Kita sebenarnya di dalam komunitas itu saling belajar. Gitu, saling belajar, saling melatih diri. Jadi tidak ada yang istilah dia yang saya ajak, saya yang bawa, dia yang saya yang itu. Sebenarnya kita di dalam komunitas itu kita saling hepan sih. Tidak ada, oh ya, saya dulu pernah punya, ada deh salah satu dari orang yang saya kenal. Karena dia dia sudah di fungsional, kadang-kadang kita harus ingat ya, di dalam kita dapat tanggung jawab, dapat tugas, atau kita pegang dalam fungsional, kita itu sebenarnya dikasih kesempatan untuk belajar. Tapi kita juga nggak boleh melekat, gitu loh. Kita nggak boleh melekat dengan apa yang orang tugas kita gitu loh. Jadi di dalam tugas itu kadang kita juga dikasih tugas menjadi PIC. Sebenarnya PIC itu cuman PIC, oh ya dia yang bertanggung jawab, oh ya dia yang mengatur gitu kan. Tapi sebenarnya itu adalah tempat kita belajar, bukan berarti PIC lebih paham dari yang bukan PIC, gitu loh. Kadang-kadang kayak kemarin saya ada baksos gigi di Kamal Muara, gitu kan. Jadi kadang-kadang pada saat pelaksanaannya pasti ada sedikit kendala, ada sedikit masalah. Oh ya ini butuh. Tapi kita nggak bisa menyelesaikan hanya dengan ini maunya saya. Menurut saya begini bagus. Kita nggak bisa begitu. Kita harus bilang, oke, kita mau susun nih ruangan ini untuk training. Nah, menurut Suci bagusnya gimana? Jadi kita bisa kayak tukar pendapat gitu loh. Minta masukan dari Susyung Suci yang lain. Bukan berarti pendapat karena kita PIC, mungkin kita sudah banyak melaksanakan kegiatan baksos, terus kita lebih paham, kita lebih ini, enggak juga. Kadang-kadang anak-anak muda sekarang mereka bahkan lebih kreatif dari kita. Jadi kadang-kadang kita butuh kebersamaan. Jadi di dalam melatih diri, kita nggak bisa merasa kita yang paling senior, kita paling pintar, kita paling bisa, kita jam terbangnya sudah tinggi, nggak bisa juga gitu. Kadang-kadang kita masih makhluk awam, keakuan kita itu masih ada.
gitu. Dan kotoran batin kita itu masih ada. Jadi kita harus setiap tindakan, ucapan, dan perbuatan jasmani kita, kadang-kadang kita harus renungkan. Setiap ucapan yang belum kita keluarkan juga harus kita pikirkan. Apakah ini benar, ini pantas, ini boleh apa nggak boleh. Nah, mungkin sampai sini ya Sejong Sejemen. Kita akan lanjut dengan kuis. Kita kayaknya rada telat ya Seje. Ya, Seje, kita udah agak telat, kita harus cepet ya. Silakan langsung masuk kuisnya. Oke, kita nomor 1 adalah melatih perenungan akan atribut sejati dari jalan tengah guna menghancurkan karma dari kebodohan batin dan kekotoran batin sehingga memperoleh realisasi akan kebodian. Maka pencerahan dari kendaraan tunggal inilah yang sangat menakjubkan. A. Roda tata gata. B. Guru Dharma. C. Roda bumi. D. Roda kapal welas asih. E. Roda Dharma sejati. Silakan dijawab. Nah, kita close. Lihat jawaban yang benar adalah roda Dharma sejati. Jawabannya E. Next, silakan Lina. Oke. Untuk kuis yang kedua, jalan yang membawa kita menuju hidup abadi adalah A. Perenungan akan atribut sejati. B. Perenungan akan kebodian. C. Perenungan akan kewajiban sejati. D. Perenungan akan guru dharma sejati. E. Perenungan akan kebijaksanaan sejati. Silakan Sejong Seje menjawab. Oke. Kita close ya. Dan jawaban yang benar adalah A. Perenungan akan atribut sejati. Silakan Seje. Soal nomor 3. Buddha telah menyatu dengan kebenaran sejati dari alam semesta. Oleh karena itu, telah berkembang. A. Jiwa kedamaian. B. Jiwa kerelawanan. C. Jiwa kebijaksanaan. D. Jiwa kebajikan. E. Jiwa kewelas asihan. Silakan Sejong Seje jawab. Ya, pada benar ya jawabannya ya. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah C. Jiwa kebijaksanaan. Oke. Next. Kuis yang keempat, siapa yang menggunakan jalan tengah? A. Ananda. B. Dewa. C. Bodhisattva. D. Buddha. E. Raja Brahma. Silakan Sejong Seje menjawab. Banyak jawaban yang benar ya. Dan kita close. Dan jawaban yang benar adalah D. Buddha. Silakan Seje. Soal nomor 5. Di manakah dapat ditemukan naskah sutra berikut ini? Pria berbudi, setelah aku duduk tegak pada Bodhimanda di bawah pohon Bodhi selama 6 tahun, aku mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Kemudian aku mengamati dengan mata Buddha dan tahu kalau tidak semua dharma boleh disampaikan. A. Sutra hati. B. Sutra makna tanpa batas. C. Sutra agama. D. Sutra teratai. E. Sutra Tamsaka. Silakan Sejong Seje jawab. Ya, close. Kita lihat jawaban yang benar adalah Sutra makna tanpa batas. Oke. Untuk kuis yang keenam, pencerahan Buddha yang disebut dengan Anuttara Samyak Sambodhi adalah A. Pencerahan kebijaksanaan. B. Pencerahan keagungan. C. Pencerahan yang tiada tara. D. Pencerahan kebijaksanaan. E. Pencerahan kedamaian. Silakan Sejong Seje menjawab. Dan kita close ya. Ini jawabannya banyak yang benar juga nih. Semua Sejong Seje menyimak kayaknya ya. Dan jawaban yang benar adalah C. Pencerahan yang tiada tara. Oke, kuisnya sudah selesai. Kangen Taja. Kita sambil menunggu pengumuman
pemenang kita bisa undang satu orang untuk sharing ya. Karena waktu juga mepet sekali ya. Habis itu kita akan masuk ke sesi kosakata. Sesiung saja yang mau sharing bisa silakan ya langsung. Ya, Gunawati saja silakan. Selamat pagi Rusni dan Lina Sece, Kangen, Sanglen, Sopuse. Waktu tinggal 4 menit lagi nih Sece. Jadi ya memang seperti kita ketahui ya fenomena tentang lahir, tua, sakit, dan mati ya. Seperti tadi juga di selama master ya kita telah sama-sama menyimak ya. Memang yang namanya jalan karma ya. Jalan kehidupan ya, hukum alam semesta ya. Kita lahir ya, pasti ada penderitaan. Kemudian kita sakit juga penderitaan ya. Jadi semua penderitaan ya, tapi kita harus bisa memahami ya. Kenapa sih orang meninggal belum waktunya ya, merasa tidak ikhlas, tidak rela ya, tidak bisa melepas ya. Jadi kemelekatan yang selalu ada ya, seperti cerita tadi ya, yang Lina Sece sampaikan ya, tentang kisah Gotami ya. Ini pemenang juga sudah keluar ya, Sece nanti belum kosakata ya. Itulah ya fenomena yang lahir tua sakit mati itu memang kita harus pahami, kita renungkan ya supaya kita bisa menerimanya apapun adanya. Kangen ya, Lina dan Rusni Sece, kangen Sesiung Secemen. Ya, kangen ya, Gunawati Sece ya, sudah sharingnya. Ya, memang itu ada alami ya, yang tidak bisa kita hindari ya. Lina Sece mau tambahkan? Sudah Sece? Oh ya, kita selamat kepada pemenang 1 Meliwanusi Sece Palembang, 2 Gunawati Sece Barat 2, 3 Selvijong Sece dari pusat. Silakan Lina Sece. Oke, pemenang keempat adalah Meliang Sece. Pemenang kelima adalah Michael Wijaya Sesiung dari Barat 2. Dan yang ke-7 Sece. Enggak, yang ke-6 ah. Oke, cuman 6 ya. Oke, Kangen, Tacia, dan selamat kepada pemenang kuis hari ini. Melia Chung Sece, Bluit. Yang ke-6, oh iya, ada Melia Chung Sece. Bluit. Aduh, hari ini ngelihat orang sendiri senang juga ya. Kita waktu tadi juga. Ya Sece ya, kita langsung masuk kata-kata ya. Kangen. 感恩是更上人，开始感恩是故事婆，进寺庙莲花，熏法香与会，kosakata熏法香。Episode 1645. Atribut sejati dari lahir, tengah sebagai roda dharma sejati. Nio jiao, memutir, memilin, melintir. Hu Fang Chong Faisal Hu, Ketua Cici Turki. Chong Tao Shi Xiang, atribut sejati dari jalan tengah. Fang Bian Jia Shuo, kata-kata kiasan sebagai metode terampil. Ta Ai Gong Pan You Qing Tian, berpadu dalam cita kasih untuk mewujudkan dunia yang penuh kasih sayang. 感恩是故事婆，早上好。 Kangen Jabusa. Ya, karena waktu sudah berakhir, jadi sebelumnya saya kangen kepada Sesiung Sece yang sudah sharing, Bibilang Sece, Heni Hapa Sece, Rosi Ferry Salim, dan Gunawati Sece. Ya, kangen kepada Sesiung Sece yang sudah hadir dan juga kepada tim Simpasiang, baik itu host, Intisari, dan semuanya. Bila mana ada kata-kata yang tidak tepat atau salah, mohon dimaafkan. Kita akan memberikan penghormatan kepada Buddha Bodhisattva. Silakan Sesiung Sece bangkit berdiri dan bersikap anjali.
向佛菩萨及上人行三问信礼，问信，再问信，三问信，感恩。Silakan duduk, susul saja yang belum absensi, jangan lupa untuk absensi. 感恩 Rusni dan Lina Sece, 感恩大家。 Cảm ơn. Kangen semuanya, sampai jumpa besok.